Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, Senin 17 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 17. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ai di siro ibanatu hutarom diha burju hodo mangaluluyau pai maju pangsa. Amanginang ini merupakan kisah pelayanan Rasul Paulus dan pengalamannya sekaligus ketika dia dipenjara di Roma. Kemudian dia menceritakan salah satu hal yang paling membahagiakan baginya adalah ketika orang-orang yang dikasihinya mengunjunginya. Bisa kita lihat di ayat sebelumnya, dia katakan seperti ini. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Jadi ada sukacita yang besar yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia sedang di dalam kesendiriannya, di dalam kesepiannya, di dalam keterpurukannya, di dalam kesunyian itu, dia mendapat kunjungan. Bukan dia malah mendapat hinaan, bukan malah mendapat cercaan dan yang lain-lain. Keluarga Onesiforus kemudian datang menjumpai dia, menunjukkan bahwa mereka adalah sesama umat Tuhan begitu. Dengan misi yang sama, lalu menunjukkan kasih sayangnya. Bukan perintah Tuhan, bukan hukum Tuhan, ini bukan cerita tentang Tuhan, tapi ini cerita tentang kemanusiaan. Bagaimana seseorang yang sedang di dalam kesendiriannya, di dalam kesunyiannya, di dalam kepiluannya, dia merasa bahagia ketika ada seseorang yang mengunjungi dia. Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman Rasul Paulus bersama dengan keluarga Onesiforus ini, Amanginang, agar kita juga ketika sedang dalam persoalan, dalam masalah, mungkin tidak justru menghilangkan diri, tidak justru menjauhi komunitas atau orang-orang lain di sekitar kita, kehidupan sosial, tetapi justru membuka diri. Dan bagi orang-orang yang dalam posisi kesepian ketika kita ada di sekitar kita, baiklah kita hadir untuk mereka. Seperti keluarga Onesiforus tadi. Itu ternyata membawa dampak yang baik. Menunjukkan bahwa ada persekutuan yang baik di sana. Tidak melulu harus ada jawaban, tidak melulu harus ada perkataan kita yang kamu harus kuat, kamu harus tabah, kamu harus ini,
ada sesuatu yang kita berikan kepada mereka, tidak selalu itu. Kita ada bersama-sama dengan mereka di saat itu pun sudah merupakan harta yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang sedang merasakan kesunyian, kesepian, kesendirian, keterpurukan itu. Mari kita bersama-sama saling memahami orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui pengalaman hamba-Mu, Rasul Paulus, mengenai perjumpaannya dengan orang-orang yang mengasihinya di masa-masa keterpurukannya. Ajarkan juga kami ya Bapa untuk dapat menunjukkan kasih yang demikian, persekutuan yang demikian, agar kami saling menguatkan, saling mendukung, saling menyokong di masa-masa suka maupun duka orang-orang di sekitar kami. Kami juga memohon ya Bapa untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan sertai dan lindungi kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas.